Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim pengembang aplikasi yang ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Aplikasi Pelaporan Kerusakan Mesin yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rahman Fajar Banyu Aji, yang kedua ada Sela Ar-Rahman, ketiga ada Ari Rahayu, dan keempat ada Firial Nada Rohadatul Ais. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pelaporan dan penanganan kerusakan mesin produksi di lingkungan PT Astari Niagara. Dengan sistem berbasis website, pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi sehingga data kerusakan dapat langsung diterima oleh bagian teknisi tanpa perlu melalui proses manual. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi yang akan dipresentasikan oleh Rahman Fajar Banyu Aji sebagai perwakilan pada kelompok kami. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Firial Nada Rohais. Yang bagian pertama yaitu di bagian login, untuk codingannya seperti ini. Form loginnya ada email dan password. Selanjutnya untuk bagian register atau registrasi, codingannya seperti ini. Itu diminta untuk masukin nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Selanjutnya untuk di bagian home, codingannya seperti ini. Itu ada nama PT, di navigationnya, terus di sininya ada judulnya, Astari Niagara Maintenance System, dan lokasinya itu ada di Tangerang, Banten. Selanjutnya ke bagian welcome. Ini untuk warnanya. Terus selanjutnya ke bagian dashboard. Dashboard seperti ini, ada tulisan selamat datang di sistem monitoring mesin. Selanjutnya untuk bagian dashboard teknisi, codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian untuk codingannya selanjutnya untuk bagian kontak atau kontak, codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian akun profile, bagian admin, itu codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian about, selanjutnya untuk bagian riwayat pengaduan, codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian input pengaduan, codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian detail pengaduan, codingannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian ekspor PDF, selanjutnya untuk bagian laporan admin, codingannya seperti ini. Untuk kelola user, codingannya seperti ini. Dan yang terakhir itu ada user, untuk menambah user, codingannya seperti ini. Untuk selanjutnya itu saya akan mendemokan aplikasinya. Yang pertama ada di tampilan utama, itu ada di seperti ini. Di sini ada nama PT-nya, di navbarnya, terus ada home, about, contact, dan login. Di tengah-tengahnya ada judul dari aplikasinya, yaitu bernama Astari Niagara Maintenance System, dengan deskripsi sistem manajemen pemeliharaan mesin industri yang efisien, tepat waktu, dan berstandar tinggi. Dan untuk lokasinya ada di Tangerang, Banten, Indonesia. Di sini untuk bagian about-nya itu tentang visi misi perusahaan. Untuk bagian kontaknya itu
Di sini ada tim pengembangnya yaitu Rahman sebagai programmer, yang kedua Rayu sebagai UI UX designer, yang ketiga Virial sebagai sistem analis, yang terakhir yaitu saya sebagai project manager. Selanjutnya kita bagian login. Tampilannya seperti ini. Sebelum login pastikan registrasi terlebih dahulu. Di sini di bagian registrasi kita menginput nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya klik tombol daftar sekarang. Jika sudah punya akun, langsung saja ke bagian login. Di sini saya sudah punya akun. Pertama yaitu untuk bagian user. Lalu klik login. Nah, di sini itu tampilan dashboard sebagai user. Di dashboard user ini ada tampilan yang pertama yaitu data sedang diajukan. Yang kedua ada sedang diproses, dan yang terakhir itu selesai diproses. Nah, di bagian input pengaduannya, bila pengen input laporan kerusakan mesinnya di bagian ini, di sini ada ID laporannya, terus nama pelapornya, terus tanggalnya. Misal kita pilih hari ini, jabatan laporannya itu misalnya produksi, dan departemennya assembly, dan nama mesinnya misalnya mesin potong. Keterangannya gergaji tidak tajam. Lalu klik simpan. Nah, dari hasil input pengaduannya langsung ke simpan di bagian riwayat pengaduan. Di sini ada pengaduan yang sudah diajukan tadi dengan ada ID, nama, mesin potong, keterangan gergaji tidak tajam, tanggalnya yaitu 30 September 2025, statusnya sedang diajukan. Terus ada actionnya, itu ada, kita lihat untuk bagian detailnya. Di sini ada bagian ID pengaduannya, nama pelapor, departemen assembly, tanggal pelapornya tanggal 30, jabatan produksi, nama mesinnya mesin potong, dengan keterangan gergaji tidak tajam, terus status pengaduannya sedang diajukan. Dan dari catatan dari petugas belum ada. Itu kembali. Nah, di bagian dashboard otomatis data yang sedang diajukan menambah jadi 2. Selanjutnya kita keluar untuk ke bagian teknisi. Saya sudah punya akunnya, langsung saja saya login untuk akun teknisinya. Nah, di sini yaitu dashboard bagian teknisi. Di sini berhubung saya sudah memakai data sebelumnya, ada 11 data yang sedang diajukan, terus sedang diproses ada 8, dan yang terakhir itu selesai diproses ada 8 data. Selanjutnya di bagian data pengaduan. Dari hasil inputan pelaporan pengaduan kerusakan mesinnya tadi oleh user, di sini sudah masuk ke bagian teknisi. Di sini ada ID usernya dengan nama Rahman Fajar Bunyati, dengan mesinnya itu nama mesin potong, dengan keterangan gergaji tidak tajam, dan tanggalnya 30, statusnya sedang diajukan, dan actionnya detailnya untuk memperbarui status proses pengaduannya. Di sini ada bagian ID pengaduan, nama pelapor, departemen, tanggal laporan, jabatan, dan nama mesin, dengan keterangan gergaji tidak tajam. Di sini untuk bagian teknisi hanya bisa memperbarui proses pengaduannya. Tadi sedang diajukan, dari teknisi sedang diproses. Selanjutnya jika sudah proses perbaikannya sudah selesai, maka langsung klik selesai diproses. Dengan kita tinggalkan catatan dari petugas teknisinya, yaitu misal dengan mengganti gergaji, lalu klik simpan perubahan. Nah, di sini keterangannya sudah selesai diproses. Lalu kita lihat di bagian dashboardnya, di sini selesai diprosesnya datanya bertambah 1 menjadi 9, yang tadinya 8. Untuk bagian teknisi ini hanya bisa untuk memperbarui dari proses pengaduannya saja, yang itu sedang diajukan, sedang diproses, dan selesai diproses. Selanjutnya kita ke bagian admin. Berhubung kami sudah mempunyai akunnya untuk bagian admin, langsung saja kita login untuk akun sebagai admin. Lalu kita klik login. Nah, di sini di bagian dashboard admin ini total pengaduannya itu ada 27. Itu total dari sedang diajukan
sedang diproses dan selesai diproses. Nah, untuk total usernya di sini ada 11, terus total teknisinya ada 1. Nah, di bagian data pengaduan ini kita sudah masuk nih untuk pengaduan dari usernya, yaitu ada ID-nya NP0030 dengan nama Rahman, mesinnya mesin potong, keterangan gergaji tidak tajam dengan tanggal 30 dan 100 selesai. Terus kita lihat aksinya untuk bagian admin ini hanya menampilkan detail hasil proses pengaduannya. Di sini bagian admin tidak bisa merubah proses pengaduannya, hanya melihat hasil detail proses pengaduannya saja. Karena yang bisa merubah bagian ini yaitu bagian teknisi. Kita kembali di sini ada bagian tambah data. Nah, di bagian admin ini kita bisa menambah laporan pengaduannya. Jadi misal di sini bagian tanggal 30, bagian produksi, dokumennya assembly, mesinnya mesin wakeboard, dengan keterangan mesin tidak nyala, lalu klik simpan. Nah, di sini untuk bagian adminnya selesai menambah pengaduannya, di sini sudah masuk datanya, itu ada nama admin sistem, nama mesin itu mesin wakeboard, dengan keterangan mesin tidak nyala. Tanggalnya itu tanggal 30, statusnya itu sedang diajukan. Untuk detailnya seperti ini. Nah, untuk bagian admin ini hanya 3 opsi, yaitu ada tambah data, bisa melihat detail hasil pelaporannya atau pengaduannya, terus yang ketiga itu bagian hapus. Kita coba hapus, maka data yang tadi sudah diajukan otomatis kehapus. Selanjutnya untuk bagian laporan. Nah, dari laporan pengaduan ini kita harus menginputkan tanggal pengaduannya. Misalnya kita cari dari tanggal 30 hari ini nih, ke tanggal 30 hari ini kita cari. Nah, di sini langsung tercantum sesuai tanggal. Di sini ada data pengaduan yang sudah user ajukan, itu ada ID-nya seperti ini, terus nama, mesinnya mesin potong, tanggal 30, statusnya selesai. Dan yang kedua yaitu statusnya menunggu. Lalu kita bisa memilih 2 opsi ekspornya. Yang pertama ada export by PDF. Nah, di bagian PDF ini seperti ini nih tampilannya. Nah, terus untuk opsi kedua yaitu export by Excel. Nah, kita klik otomatis keunduh, kita buka bagian Excelnya. Nah, di sini ada bagian laporannya by Excel. Di sini ada kodenya, terus nama lapornya, nama statusnya, dan tanggalnya. Jika pengen mengulang kembali, lalu bisa klik tombol reset. Selanjutnya di bagian kelola data, yang pertama ada kelola data user. Nah, di sini bagian kelola data user itu ada 3 action. Yang pertama ada tambah user, yang kedua edit, dan yang ketiga yaitu hapus. Di bagian tambah user ini kita bisa menambah data user. Misalnya kita masukin namanya Sela Rahman dengan emailnya Sela, nomor teleponnya ini, dan passwordnya seperti ini, 123. Lalu klik simpan data user. Nah, otomatis data usernya bertambah, yaitu ada Sela Rahman dan email sela@example.com, nomor teleponnya 0236599. Terus aksinya itu untuk bagian edit atau memperbarui datanya. Nah, di sini memperbarui bisa dari nama lengkap, email, nomor telepon, dan passwordnya. Nah, di yang terakhir itu ada bagian hapus. Untuk bagian action hapus ini, misal kita hapus bagian ini. Nah, otomatis data yang tadi Fajar tadi sudah kehapus. Selanjutnya untuk bagian data teknisi. Untuk bagian data teknisi ini actionnya ada 3, itu tambah teknisi, edit, dan hapus. Jadi untuk bagian teknisi ini harus didaftarkan oleh admin dahulu untuk bagian akun teknisinya. Jadi tidak bisa registrasi sendiri, harus lewat adminnya dulu. Jadi misalnya kita tambah teknisi, kita masukin nama Sal Supri.
kita emailnya tulis Supri, nama teleponnya misalnya ini, departemennya bagian pemeliharaan atau maintenance, kita bikin passwordnya, lalu klik simpan data. Nah, otomatis data teknisi ini bertambah nih. Di sini ada nama Supri @example.com dengan nomor telepon 0812 9311 8081 dengan departemen pemeliharaan. Untuk bagian editnya ini bisa mengedit data teknisinya. Di sini dari yaitu nama lengkapnya, emailnya, nomor telepon, departemennya, dan passwordnya. Lalu bisa bagian action hapusnya juga. Misalnya kita ngapus yang bawah nih, hapus. Nah, ini tinggal satu nih bagian Suprinya. Di bagian teknisnya Suprinya tinggal satu. Untuk selanjutnya itu bagian profil akun. Di sini ada nomor induk pegawainya. Kita bisa update misalnya 001, terus dengan namanya admin sistem, emailnya bisa dirubah, terus foto profilnya juga bisa. Klik simpan perubahan. Nah, dari bagian admin ini seperti ini. Kita coba untuk bagian akun yang tadi sudah dibuat oleh bagian admin. Misalnya kita mulai. Tadi kan untuk bagian usernya kita dengan nama Sheila. Kita sudah buat akunnya oleh admin. Kita coba. Nah, di sini kita bisa masuk dengan nama Sheila Arahman. Untuk bagian dashboardnya datanya belum ada karena ini masih akun baru yang sudah dibuat oleh admin. Kita input pengaduannya, misalnya di sini kita input hari ini, sebagian produksi departemennya, misalnya kita tulis molding, nama mesin warna, misalnya keterangan kerusakannya itu warna kurang pekat, lalu klik simpan. Nah, di sini otomatis data pengaduan yang sudah kita buat, sudah kita ajukan akan muncul di riwayat pengaduannya ini. Yang status sedang diajukan. Nah, seperti ini. Kita kembali, lalu kita coba keluar. Untuk sekarang yaitu kita login untuk bagian teknisi. Tadi kan teknisinya kita sudah buat yaitu dengan nama Supri. Jadi teknisi itu hanya bisa dibuat akunnya oleh admin. Kita tulis atau kita klik login. Nah, di sini bagian teknisinya otomatis masuk ke bagian teknisi. Di sini ada datanya, yaitu 10 data yang sedang diajukan, 8 data sedang diproses, dan 9 data selesai diproses dengan nama Supri. Ini ada datanya. Data yang tadi kita buat bagian usernya itu Sheila Rahman sudah masuk ke bagian teknisi. Di sini ada Sheila Rahman, mesin warna dengan keterangan warna kurang pekat. Tanggal 30, statusnya sedang diajukan. Nah, actionnya kita bisa berubah, misalnya sedang diproses. Kita tulis keterangan sedang diperbaiki, lalu klik simpan perubahan. Nah, di sini langsung statusnya berubah menjadi diproses. Lalu kita keluar, kita lihat ke bagian usernya tadi, bagian Sheila, apakah statusnya berubah. Nah, tadi kan sedang diajukannya satu data, sekarang dari teknisi sedang diproses, otomatis data yang di bagian user otomatis berubah juga. Kita lihat di bagian riwayat pengaduannya. Nah, di sini statusnya sedang diproses. Kita lihat detail laporannya. Nah, di sini itu ada ID pengaduannya, nama pelapornya, departemen, tanggal pelapor, jabatan, nama mesin, dan keterangan dari kita yaitu warna kurang pekat pengaduannya. Nah, untuk status pengaduannya sudah berubah dari teknisinya itu sedang diproses, dan catatan dari petugas teknisinya itu sedang diperbaiki. Lalu kita keluar. Begitu saja untuk hasil demo aplikasi kami, yaitu sistem pelaporan kerusakan mesin produksi berbasis website pada PT Astari Niagara. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Firial Nada. Terima kasih.
Demikianlah demo aplikasi pelaporan kerusakan mesin produksi berbasis website pada PT Astari Niagara yang telah kami maparkan. Melalui aplikasi ini kami berharap proses pelaporan dan penanganan kerusakan mesin dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi operasional di lingkungan produksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.